Oke, alhamdulillah, saya lagi di mobil bareng Coach Rio. Masya Allah, ini orang Tangerang guys. Alhamdulillah, perjalanan hidupnya banyak beliau ini. Cuman yang perlu kita garis bawahi, kenapa beliau ini memutuskan menjadi seorang entrepreneur yang nggak fokus ngejar jabatan jadi karyawan atau jadi anggota DPR. Kayaknya bisa sih beliau sih. Tapi fokus aja jadi entrepreneur, malah sekarang masih bisa itikaf bareng saya di program SLC. Pak Rio mulai dari kapan Pak Rio ini mulai entrepreneur, mulai berbisnis sendiri gitu? Enggak. Bisnis sendiri 95 saya tamat sekolah, langsung ke Jakarta. Lalu saya ikut kakak saya usaha kacamata optik. Oh, itu bisnis pertama kali Pak Rio ya? Saya nggak pernah kerja sama orang, kerja sama kakak, lalu buka sendiri juga. Wih, nyaman banget. Jadi nggak pernah jadi karyawan? Nggak pernah jadi karyawan. Kecuali Perusahaan sama kakak kan bukan karyawan ya, kayak ya ini aja gitu. Diajak ya udah saya. Lalu saya dapat ilmunya, saya buka optik juga di Pondok Pinang. Tapi kan yang namanya bisnis nih Pak Rio ya, modalnya tuh besar. Ya kita perlu relasi Pak Rio. Itu memulainya emang ada yang ngajarin orang tua atau gimana? Atau kakaknya langsung ngajarin? Oh berani modal buka optik gitu? Kakak sepupu saya ngajarin, lalu saya tabung uangnya, lalu saya buka sendiri gitu. Oh gitu. Nah resiko dalam entrepreneur apa ketika kita berwirausaha nih, apalagi punya usaha sendiri optik, itu resikonya apa biasanya Pak Rio pernah jalanin? Optik dulu sangat menjanjikan ya, tapi resikonya karena modal kita pas-pasan, lalu kita dipercaya importir untuk dikasih kacamata kan, dagang itu kan ada yang dikasih utang ya, lalu saya juga ngutangin ke orang. Nah ketika utang yang barang saya utang itu macet, sehingga saya membayar kepada importernya juga macet. Nah itu nanti ada hubungan yang emosional yang kurang baik, sehingga saya trauma. Nah, waktu itu zaman Gus Dur itu banyak saya cicilan kacamata ke kantor-kantor, dibayar selama 6 bulan misalnya kan. Nah itu banyak yang gak bayar, akhirnya saya trauma gitu. Cuman nih saya lihat kerennya Pak Rio nih, jaringannya banyak ya, relasinya banyak. Itu dapat dari mana relasi-relasi Pak Rio ya? Rata-rata ya orang-orang terkenal juga banyak kenal sama Pak Rio nih. Awalnya tuh gimana sih sehingga Pak Rio tuh banyak kenal orang nih Pak Rio? Ya karena saya ikut sebuah bisnis komunitas, sehingga awalnya itu kuncinya. Ya. Jadi kita harus masuk bisnis tapi harus ada komunitasnya gitu. Masuk komunitas supaya kita kenal banyak orang, ya kan, sehingga pergaulan kita luas, bisa pengembangan diri kita, sehingga kita bisa banyak punya koneksi, Pak. Saya mulai dari tukang sapu sampai pengusaha tambang nikel yang sekali keluarin duit itu buat eskavator, dia misalnya pakai eskavator tuh, dia bisa ngeluarin uang cek di depan saya tuh 20 miliar biasanya. Kenal ya? Iya. Gitu. Jadi itu enaknya, saya sukanya bisnis bebas itu. Cuma memang bisnis yang kalau kita bukan bekerja ini kan, kata orang nggak ada kepastian ya, semua nggak ada kepastian, bekerja juga nggak ada kepastian gitu. Tapi ada kemungkinan besar bisa mendapatkan hasil lebih daripada cuma digaji gitu. Berapa lama nih Pak Rio udah berbisnis bareng komunitas sebelumnya? Dari zaman optik itu saya mulai mempelajari bisnis komunitas, karena saya pikir optik itu monoton, duduk menunggu ya kan, ada pelanggan saya layani ya. Habis itu cuma masalahnya uangnya pas-pasan. Uangnya pas-pasan ya. Modal padahal gede ya. Modal gede lumayan lah. Ratusan juta kalau ya optik itu ya. Karena nyewa tempat, kontrak tempat kan itu udah berapa puluh juta, kita kontrak minimal 2 tahun gitu. Nah itu biaya besar, belum lagi gaji karyawan, belum lagi kelakuan karyawan, belum lagi tidak jujuran karyawan. Ternyata ya ada yang sulitnya juga di dunia entrepreneur itu, banyak ada juga resikonya, banyak banget. Semua ada kendala, cuma saya lebih enjoy di bisnis yang ada komunitas, atau jadi bisnis reseller, karena saya bisa melakukan ribuan jam dalam satu hari dengan menduplikasikan pekerjaan saya kepada tim saya. Nah itu dahsyat. Apalagi kita sekarang lagi ada di komunitas anti riba ya. Dan emang target kita, tujuan kita gimana caranya sebanyak-banyaknya orang lunas hutang gitu. Ya. Tentunya kita punya ilmunya dan ini diajarin ke setiap mitra, apalagi kita ada ilmu spiritualnya juga ya. Betul. Masya Allah. Dan kita lagi itikaf sama Pak Rio nih. Lagi itikaf nih. Saya banyak belajar dari Pak Rio. Pak Rio tuh relasinya banyak, saya tuh dia punya kenalan banyak dari mana. Ternyata sebelumnya emang komunitasnya banyak. Itu pentingnya silaturahmi. Nah, kok masuk komunitas ya kan. Terus mengasah diri kita sehingga kita masuk komunitas itu enak. Jadi kalau misalnya Bang Algin sudah biasa masuk ke komunitas, awalnya memang grogi juga gitu. Kita ketemu pejabat, ketemu apa gitu kan.
grogi sebenarnya, tapi karena kita ingin belajar ingin memperbaiki diri, belajar lebih banyak pengalaman, sehingga lama-lama kita jadi terbiasa. Gitu. Nanti kuncinya itu ya silaturahmi, perbanyak jaringan relasi, itu kunci ketika teman-teman mau berentrepreneur. Iya. Ya, ketika relasi teman-teman banyak, bisnis apapun bisa dijalanin. Apalagi kita lagi di bisnis anti riba ini, ya selain nanti kalau udah lunas hutang, itu aset ngikutin datang teman-teman. Datang karena kita nggak pernah mikirin hutang teman-teman, rezekinya makin datang makin banyak. Mobil rumah mah pasti insya Allah kebeli. Iya. Dan luar biasanya gini Bang Algian, selama ini aset itu kan diperoleh secara kredit. Nah kalau orang berpikir begini, kalau nggak kredit, kalau nggak ngutang nggak punya. Nggak punya ya. Nah setelah saya ikut program komunitas ini ya, 72 jam meminta pertolongan Yang Maha Kuasa, lalu hijrah dari riba. Dulu saya riba, saya hijrah dari riba, ternyata rezeki itu Allah jamin. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal bagi kita ya. Dulu saya jungkir balik, sikur kiri sikur kanan, ya kan, pakai segala macam jurus. Ini ada jurus kuda jingkrak, jurus tupai melompat, ya kan, harimau mengaum. Ada itu. Ada jurus itu. Tapi kan faktanya yang didapat tuh nggak sesuai harapan kita gitu. Tapi utang paling banyak berapa? Saya dulu utang paling banyak 700 juta. 700 juta. Itu ke bank atau ke bank dulu. Ke bank, saya dulu beli rumah, karena dulu rumah masih saya beli 900 juta lebih lah. Terus sudah saya bayar ya kan. Lalu saya beli lagi ruko. Nah, sisa itu sebelum skandal komunitas ini saya punya utang 700 juta. 700 juta, tapi udah lunas lah. Udah lunas. Biasa. Nah, sekarang kita kenal orang-orang yang nggak pada punya hutang ya. Iya, komunitas kita luar biasa gitu. Jadi persepsi di masyarakat tentang nggak punya, kalau nggak ngutang nggak punya. Ternyata saya baru nyadar nggak juga gitu. Nggak juga ya. Kita ikut program itikaf ini kan. Nah, kita minta sama Allah itu banyak keajaiban. Ya, yang penting kita taubat dari riba, ya kan? Karena riba itu menghancurkan banyak hidup orang. Nah, makanya Allah jamin rezeki orang yang hijrah dari riba. Nah, tugas kita adalah mengajak orang menjauh hutang dari riba, maka Allah akan bantu lagi kita. Itu tugas kita ini sekarang ngajak orang untuk lunas hutang. Maka Allah yang jamin rezekinya. Allah yang jamin rezeki kita ya, Masya Allah. Gitu, Bang Algiannya udah terbukti kan? Masya Allah, saya udah kebukti guys. Saya juga lagi gitu. Dulu saya cuma lihat Coach Rio di TV, kadang ya di YouTube. Sekarang ya saya bisa lihat langsung di sini. Ya, saya juga ngikutin jejaknya, alhamdulillah. Hutang juga karena Coach Rio awalnya, Masya Allah. Teman-teman, ini salah satu mentor juga, teman-teman bisa cari Coach Rio. Sekarang aktifnya di mana Coach? Kalau di online Coach? Di TikTok ya. Di TikToknya ada namanya apa? Bang Rio Official. Ada podcastnya juga kalau saya lihat. Ada podcast, saya baru mulai belajar saya. Saya belajar dari guru saya Bang Algian, karena nih rajanya dunia online. Nah, Bang Algian ini ilmunya. Nanti cek lah Bang Rio Official ini di Tangerang guys. Tangerang ya. Pokoknya ya udah sultannya di sana lah. Masya Allah. Nah, itu obrolan pagi saya sama Coach Rio. Masya Allah ya, ternyata pengalamannya banyak. Sampai ketemu ya di obrolan-obrolan lainnya. Nanti sampai ketemu di training SLC bulan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.